Belakangan, nampaknya hidup begitu berat ya. Tidak apa, karena tanpa kamu sadari, hal-hal kecil dapat membuatmu bahagia. Hal sederhana seperti bermain TikTok, membaca fanfiction, konsultasi tarot, atau secara ajaib, kamu tiba di laman Psikologi Podcast Pengma Cyber 2020. Halo, sekarang kalian lagi dengerin suaraku via... Berhubung kita lagi di masa pandemi nih, hal-hal yang kita bahas bakal berhubungan sama itu juga. Kalian ngerasa gak sih kalau misalnya karena pandemi ini, akhir-akhir ini kita merasa kayak beban pikiran kita itu nambah. Kayak apa-apa rasanya capek banget. Kalian ngerasain gak sih? Kalau aku sendiri pribadi ngerasain banget sih. Untuk itu, aku sekarang lagi sama seorang yang bisa ngasih kalian banyak tips ajaib. Halo Kak Arya. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin makasih karena kakak mau datang dan nantinya bakal jawab-jawab pertanyaan kita di podcast Psikologi Pengma Cyber 2020 ini. Kakak apa kabar? Hai, kabar baik, sehat. Gungfi apa kabar? Baik dong Kak. Syukurlah. Iya, jadi karena kita mau bawa hype positif nih, jadi kita harus selalu ceria, bahagia, dan senantiasa kayak gitu-gitulah. Oke Kak, udah melenceng jauh, kita back to topik lagi. Selama masa pandemi ini, kalau misalnya kakak sendiri ada nggak sih? Pasti ada sih menurutku perubahan yang terjadi, kayak perubahan aktivitas atau apapun itu. Perubahan ya. Kalau diinget-inget lagi kan sebenarnya masa pandemi ini kita mulai di bulan Maret ya, kalau nggak salah. Iya, Maret. Di sekitar akhir-akhir bulan Maret kita tiba-tiba ceder gitu, ada pandemi COVID-19 dan kita mengalami perubahan gitu. Kalau aku pribadi ya Gungfia, perubahan yang aku rasakan jelas perubahan pola aktivitas sih gitu. Karena ya seperti yang biasa kita lakukan kan aktivitas lebih banyak di luar rumah ya. Iya, kalau benar. di sebelum masa pandemi. Tapi selama masa pandemi jadi aktivitasnya lebih banyak di dalam rumah. Kalau Gungfia sendiri apa yang dirasakan? Perubahan apa yang Iya, kalau misalnya perubahan sih sama. Yang pertama pola aktivitas. Aku tipe orang yang sering banget keluar, tapi sekarang terkurung di rumah. Jadi rada gimana gitu. Apalagi Kak, ditambah aku ini anak alam. Oh wow. Iya, anak alam. Iya. Nggak bisa ini ya, trekking gitu-gitu Iya, ya. nggak bisa trekking, nggak bisa rafting, nggak bisa climbing. Pokoknya semua hal-hal kayak gitulah. Ditambah lagi kayak Oh iya benar. Ada beberapa hal sih memang kayaknya yang kita jadi terbatas ya untuk beraktivitas. iya, kayak misalnya taman hiburan, tempat-tempat yang biasanya dimana kita ngeluarin stres, ngeluarin unek-unek itu malah ditutup sekarang dan kita nggak bisa pergi ke sana. Dan ngerasa nggak sih salah satu perubahannya juga yang kita rasain adalah pola komunikasi Iya, gitu. itu besar banget sih Kak. Kalau aku pribadi sih ngerasa banget ya. Jadi pola komunikasi yang dulu kita seringnya tatap muka gitu kan. Iya, benar. Terus kalau misalnya akhir pekan gitu, weekend, ketemu teman, jalan kemana gitu. Tapi sekarang untungnya ada teknologi Iya, ya, untungnya ada untungnya. internet. Sehingga kita bisa tetap berkomunikasi seperti, walaupun tidak seperti biasanya sih, lewat jendela, layar laptop. Tapi kan setidaknya bisa mengurangi rasa rindu nggak sih ke teman-teman? Menurut Via gimana tuh? Iya sih, kalau misalnya mengurangi rasa rindu, kalau aku pribadi lebih suka langsung ya. Tapi kalau menurutku lewat gadget atau laptop juga bagus kok. Apalagi ada video call yang face to face. Jadi kita kayak bisa saling pantau. Iya, benar-benar. Dan salah satu ininya juga ya, jadi perubahannya adalah kalau dulu sering beli bensin, kalau sekarang sering beli kuota kalau saya. Iya sih Kak, jadi emang bener banget itu. Dulu juga aku kalau ke kampus seminggu bisa 2-3 kali beli bensin. Kalau sekarang sebulan cuma sekali ya kayaknya. Tapi untungnya di rumahku buat kuota aku ada wifi. Wow, di rumahku itu tidak ada wifi. Jadi kita hidup hanya dari hotspot seluler dari HP kita tethering gitu kan. Dulu saya beli bensin itu sebulan bisa 4 kali gitu. Tapi sekarang selama masa pandemi sebulan sekali, tapi beli kuotanya sebulan bisa 2-3 kali. Pengeluarannya tuh jauh ke Gitu. kuota gitu ya Kak jadinya.
Ya, wih banyak sih kalau ngomongin perubahan ya sebenarnya banyak yang dialami kayak gitu sih. Oke, jadi beralih ke topik lain nih Kak, tapi masih berhubungan kok sama yang tadi. Kalau misalnya dari sudut pandang Kakak sebagai seorang psikolog, ngomong-ngomong kita kan sama-sama berkecimpung di dalam dunia psikologi ya Kak. Dari media-media yang Kakak lihat atau Kakak perhatikan, dampak pandemi ini berpengaruh terhadap psikologi seseorang itu dalam bentuk apa? Maksudnya seseorang yang aku maksud itu masyarakat luas gitu Kak, orang-orang di sekitar atau kayak gitu. Dampaknya ya, jadi mungkin dampaknya tuh beragam kalau kita baca-baca di media sosial gitu ya, di artikel-artikel itu tuh ada yang bilang mengalami tekanan atau stres karena isolasi sosial ini seperti itu, atau mengalami kecemasan ketika takut keluar rumah karena memang pemberitaannya kan virus COVID-19 ini sangat mudah untuk menyebar ya, gitu. Bisa menyebar ketika kita mungkin melalui droplet dan itu resiko penyebarannya lebih tinggi. Mungkin itu, tapi saya lihat juga bahwa kalau dampak psikologisnya memang kita mengalami perubahan tadi itu, Vi. Jadi perubahan pola aktivitas atau pola perilaku kita yang mungkin di luar kebiasaan ya jadinya. Kalau dulu mungkin kebiasaannya bangun pagi terus berangkat ke kampus kayak gitu kan, tapi sekarang bangun pagi kita nggak berangkat ke kampus tapi tetap harus kuliah nih gitu. Jadi kuliahnya di depan laptop gitu. Jadi ada perubahan pola perilaku yang kadang perubahan pola perilaku itu tuh mengakibatkan perubahan suasana hati juga gitu. Jadi kayak biasanya kayak tadi Via misalnya kalau lagi bosen suka pergi ke alam gitu kan, jalan-jalan, ngelihat apa gitu. Tapi sekarang jadi mikir 2 kali gitu, ke alam nggak ya gitu, atau ke pantai nggak ya. Kadang pantai weekend pun juga rame gitu kan. Jadi kitanya mungkin tidak bisa melakukan hal yang tidak kita sukai gitu. Jadi kita harus di rumah sehingga itu suasana hati kita juga berubah kayak gitu sih, dampak psikologisnya yang mungkin dialami oleh saya juga sebagai manusia dan juga mungkin Via juga gitu. Oke, jadi masih berhubungan sama yang tadi nih Kak, tapi aku lebih mengarah ke realitas masa kini. Jadi ada beberapa berita di masa pandemi ini yang aku baca, artikel-artikelnya itu ada artikel yang paling sering muncul, pernikahan dini sama perceraian dini yang terjadi akhir-akhir ini meningkat kasusnya. Habis itu gimana depresi itu dipengaruhi sama ekonomi, karena ekonomi sekarang kan layaknya mati suri gitu Kak. Habis itu yang ketiga, artikel yang paling sering aku baca itu kekerasan dalam berpacaran. Sejak masa pandemi ini Kak, aku lihat di artikel-artikel itu data kekerasan dalam pacaran meningkat drastis. Aku nggak tahu kenapa. Nah, kalau misalnya dari pandangan Kakak, kira-kira apa sih penyebab utama dari berita-berita atau artikel-artikel tadi? Apakah bisa dibilang kalau misalnya pandemi ini? Oke. Pertanyaannya menurut saya agak tricky ya, karena kalau ditanya penyebab utama, sepertinya tidak ada penyebab utama. Jadi mungkin itu adalah gabungan dari beberapa penyebab atau kondisi yang sedang dialami seperti itu. Misalnya contohnya tadi kenapa sih angka depresi misalnya itu tinggi ya. Ini saya mencoba menerka ya Via. Jadi mungkin seperti yang tadi kita sempat ngobrolin bareng gitu, ketika kita berada pada situasi di mana di luar kebiasaan kita, di sana kita dituntut untuk beradaptasi gitu ya. Nah, kita perlu beradaptasi itu bukan berarti saya bisa melalui ini, tapi lebih dalam lagi gimana sih kita bisa menerima kondisi ini gitu loh, bahwa sekarang itu ya memang kita sedang dalam kondisi sulit semuanya, kita sedang di dalam badai, ibaratnya kayak gitu kan. Kita sedang dalam badai ini lagi berlayar di laut yang sama, hanya saja mungkin sampan kita atau perahu kita tuh berbeda-beda gitu, Vi. Mungkin ada yang perahunya kuat banget, kokoh, seperti misalnya kapal feri gitu ya, ibaratnya itu kan baja kokoh seperti itu. Kalau ada badai dia akan lebih stay dibandingkan kita naik sampan kayak gitu. Nah sama ketika dalam masa pandemi ini, setiap orang hidup di dalam keluarganya, dan setiap keluarga itu memiliki pola interaksi dan pola komunikasi
terus juga dukungan yang mungkin berbeda dengan satu keluarga dan dengan keluarga yang lain, seperti itu. Jadi kalau dilihat sebenarnya kasus-kasus seperti itu tuh mungkin kasuistik ya orang bilangnya. Jadi mungkin perlu dilihat kasus per kasusnya gitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa ini sangat, kondisi sekarang ini sangat bergantung bagaimana cara kita menyesuaikan diri nih dengan kondisi, dengan lingkungan kita sekarang, kayak gitu. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang aku bilang tadi itu harus dilihat satu persatu, kayak dicari ini penyebabnya apa, karena apa, latar belakangnya gimana. Kita nggak bisa nyimpulin secara langsung gitu, semua disamaratakan gitu ya Kak maksudnya. Iya betul, karena tadi kalau saya melihatnya memang kita ya punya kondisi lingkungan yang berbeda-beda gitu. Kita lahir di keluarga, di rumah yang berbeda-beda seperti itu, dan mungkin cara kita merespon kehidupan, cara kita merespon perubahan, cara kita merespon badai itu juga jadi berbeda-beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakak bilang kayak gitu, berarti lingkungan sosial itu kayak ujung tombak yang memegang peran paling penting dalam urusan kayak gini-gini ya Kak? Karena iya, menurutku lingkungan sosial itu memainkan peran yang cukup besar di dalam membantu seseorang itu agar mampu dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri di sini bukan berarti dia tadi ya, dia tetap menjalani hari-hari tapi dia tetap bisa produktif nih. Jadi dia disebut orang yang sehat. Jadi dia tetap bisa menumbuhkan kemampuan pribadinya, tapi dia juga bisa berkontribusi buat orang lain kayak gitu. Nah, itu tidak terlepas dari peran lingkungan sosial juga. Kan salah satu kebutuhan dasar manusia adalah menjalin interaksi dengan orang lain kan. Iya benar gitu. banget. Kalau coba deh, kalau via searching gitu ya di artikel tentang gimana sih caranya menjadi tangguh di dalam masa pandemi ini, salah satu tips yang muncul itu adalah menjaga relasi dengan orang lain. Jadi menurut saya lingkungan sosial ini memang kuat banget perannya di masa-masa pandemi sekarang kayak gitu. Oke, beralih dari lingkungan sosial ke hal lain. Aku tertarik sama yang kakak bilang tadi. Kakak tadi ada bilang yang namanya kita harus bersikap tangguh nih. Di psikologi sendiri, aku pernah melajarin kalau nggak salah semester 1 lalu ada yang namanya resiliensi. Berhubungan sama itu kan, pernyataan kakak soal tangguh tadi. Jadi apa sih kak itu sebenarnya resiliensi? Bisa dijelasin nggak biar akunya tambah ngerti soal resiliensi itu, terus pendengar kita juga lebih paham soal resiliensi itu kak. Oke, jadi memang benar di dalam ilmu psikologi itu ada yang dikenal dengan istilah resiliensi. Resiliensi itu kalau di Google Translate ya, itu kan bahasa Inggrisnya resiliensi. Resilience itu artinya sebenarnya elastisitas atau daya tangguh kita ketika kita menghadapi masalah. Nah, kita bisa memahami nih sebenarnya resiliensi itu sebagai yang pertama sebuah kemampuan di mana kita mampu beradaptasi dengan baik ketika kita menghadapi kondisi sulit dalam kehidupan kita kayak gitu. Karena kan kita juga memahami ya bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya mulus seperti itu. Bahkan ada iklan snack kan, life is never flat. Never flat. Life is never flat. Jadi kadang up, kadang down, kadang happy, kadang sedih kayak gitu. Kadang kita mendapatkan keberhasilan, kadang kita mendapatkan kegagalan. Jadi resiliensi itu bisa dipahami pertama sebagai kemampuan untuk kita beradaptasi dengan itu tadi, dinamika hidup ya, naik turun kan, kayak jalan gitu. Terus yang kedua bisa juga dipahami sebagai sebuah hasil. Jadi ketika orang itu bisa melalui kondisi sulit dalam hidupnya, maka dia dikenal sebagai pribadi yang resilient atau pribadi yang tangguh. Kayak gitu, Vi. Mungkin gambarannya tentang resiliensi itu sendiri. Jadi kak, tadi kan kakak udah jelasin soal resiliensi menurut bahasa psikologi. Sedangkan pendengar kita nih kak, nggak semua dari kalangan psikologi kak. Oh iya benar. Bisa nggak sih kakak jelasin secara lebih umum apa itu resiliensi biar teman-teman kita pada ngerti? Oke. Lebih umum, resiliensi itu seperti bola bekel. Kayak kita ibaratkan diri kita tuh adalah sebuah bola bekel ya. Kalau kita main bola bekel zaman saya kecil itu kan caranya adalah dilemparkan ke lantai, terus dia akan naik kan. Nah, sama seperti bola bekel itu. Jadi kita sebagai manusia, bagaimana nih ketika kita jatuh dalam kehidupan ini,
terus kita bisa mental lagi, kita bisa naik lagi gitu, kita bisa tetap menjalani hidup seperti biasanya kayak gitu. Nah, resiliensi itu sering banget dikaitkan dengan bola bekel yang bisa naik turun, bahkan bukan hanya naik turun loh ya, bola bekel itu kalau dilempar bisa maju ataupun bisa mundur sebenarnya. Tapi yang diharapkan adalah bola bekel yang dilempar maju, jadi selain dia turun dan naik lagi, tapi gerakannya tuh ke depan, to the future, bukan to the past. Gitu kali ya. Oke Kak, jadi tadi kita bahas resiliensi secara umum kan. Kalau misalnya sekarang kita bahas hal-hal yang lebih mengkhusus nih dari resiliensi, biar teman-teman lebih ngerti lagi. Jadi kalau misalnya resiliensi ini sendiri Kak, ada sesuatu nggak kayak suatu siklus gimana resiliensi itu dimulai, gimana resiliensi itu akhirnya berakhir, atau kakak sendiri punya kasus yang berdasarkan resiliensi ini yang memperlihatkan siklus resiliensi itu sendiri Kak? Oke. Contoh gambaran resiliensi kayak gitu ya. Iya, mungkin gini ya, resiliensi itu kan pertama kali diteliti atau pertama kali dipelajari itu ketika seorang penelitinya itu mengobservasi anak-anak Via. Anak-anak. Kalau Via pernah lihat anak-anak, misalnya anak kecil itu naik sepeda, terus dia jatuh dan dia luka. Biasanya anak kecil itu kalau jatuh luka, apalagi dilihatin orang, dia akan menangis nih. Iya, nangis. Menangisnya karena sakit dan mungkin juga karena malu. Kayak gitu kan. Lalu peran orang tuanya bagaimana gitu kan, orang tuanya langsung gendong misalnya atau langsung diobatin. Nah, coba dilihat lagi, setelah diobatin anaknya berhenti nangis, biasanya anak-anak di beberapa menit setelah itu atau beberapa jam setelah itu dia sudah bisa tertawa lagi, dia sudah bisa bermain lagi, dia sudah bisa bersenda gurau lagi, walaupun sebelumnya beberapa menit yang lalu dia habis menangis gitu. Jadi sebenarnya resiliensi itu seperti itu. Dipelajarinya awalnya adalah dengan melihat si anak-anak ini. Nah, terus kalau contoh kasusnya mungkin banyak ya sebenarnya orang-orang inspiratif di Indonesia ini yang kalau kita mau cari tahu masa lalunya itu berasal dari mungkin masa lalu yang sangat menantang banget nih gitu. Misalnya anggaplah ada seorang dewasa yang sekarang dia punya ketertarikan untuk membantu orang lain yang secara ekonomi itu kurang beruntung kayak gitu. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa ya memang dia orang yang dia punya uang dan dia mau berbagi, itu hal yang bagus gitu. Tapi ternyata setelah kita ngobrol, kita lebih dekat lagi mengenal dia, ternyata di masa lalunya dia tumbuh di keluarga yang secara ekonomi juga agak sulit seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan saja agak sulit gitu ya, apalagi memenuhi kebutuhan psikologis seperti itu. Itu akan dia lahir dari keluarga yang seperti itu, besar dari keluarga yang menantang ya, dalam hal arti kata rentan gitu, tapi dia tetap bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan resilient gitu. Kenapa ya itu bisa terjadi? Ternyata sepanjang hidupnya, syukurnya nih anak di Indonesia ini kan sebagian besar bersekolah ya, walaupun ada sebagian anak yang memang tidak bersekolah. Ada yang bersekolah, di sekolah itu dia bertemu dengan lingkungan sosial baru di luar keluarganya. Misalnya dia ketemu teman, dia punya teman yang bisa diajak cerita, terus dia bertemu dengan misalnya temannya punya orang tua seperti itu ya, terus orang tua temannya sering memberikan nasihat juga, terus dia ketemu gurunya setiap hari dan ternyata gurunya itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak dapatkan di rumah misalnya, sehingga dia bisa mengambil sisi positif dari apa yang sedang dia lalui dan akhirnya dia bisa terus mengembangkan dirinya hingga ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang sukses dan dia juga punya keinginan untuk membantu orang-orang yang rentan tadi kayak gitu. Vi, mungkin contoh kasusnya yang pernah aku baca gitu ya. Nah, jadi Kak, kita kan dari tadi ngomongin optimisme terus. Terus kalau seandainya sekarang kasusnya aku balik Kak, ada seseorang yang keluar dari rumahnya karena hubungan keluarganya nggak baik mungkin, di luar dia berharap dapat lingkungan sosial yang mendukung Kak. Tapi ketika dia keluar, dia malah diperlakukan nggak sesuai sama ekspektasinya Kak. Kayak kasus yang sekarang lagi viral itu kan kasus bullying Kak.
kalau misalnya orang itu keluar dari rumahnya dan dia mendapatkan kasus itu, di rumah dia juga nggak baik-baik aja, kira-kira bisa nggak sih dia jadi sosok pribadi yang survive atau resilient? Ya, oke. Dalam kondisi yang seperti Via tanyakan tadi, itu sepertinya jelas ya, kondisinya akan lebih sulit gitu untuk dihadapi. Untuk dia menjadi resilient, itu tantangannya akan lebih besar. Kenapa? Karena di rumah mungkin keluarganya kurang suportif, begitu di sekolah dia juga belum bertemu teman-teman yang suportif. Saya katakan belum, kenapa? Karena sebenarnya akan lebih baik ketika kita mengatakan belum menemukan daripada kita menemukan saya tidak menemukan teman-teman yang suportif. Ibaratnya seperti kayak kita tuh pasif banget, kita nggak bisa menemukan teman yang suportif gitu. Ternyata sebenarnya kita belum saja menemukan lingkungan kita yang suportif gitu, atau mungkin sudut pandang kita teman itu yang seperti itu gitu, tapi tidak mau melihat teman yang lain misalnya. Coba deh lihat teman yang lain. Untuk menjadi resilient itu juga sebenarnya adalah pilihan pribadi kita sendiri. Maksudnya begini Via, ketika saya ingin berteman, bukan berarti saya memilih teman karena dia ingin berteman dengan saya. Tidak hanya semata-mata itu, tapi juga kenapa saya ingin berteman dengan dia. Kayak gitu. Jadi kita punya power, kita punya power, kita punya keputusan untuk diri kita sendiri gitu Vi. Kita mau nggak mencoba untuk kita mau nggak mencoba untuk mencari lingkungan yang membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih kuat. Walaupun dalam kondisi yang tadi Via sampaikan itu sangat sulit, apalagi ketika dia di sekolah, teman-temannya ngebully dia misalnya. Dia belum menemukan nih teman-teman yang bisa membuat dia tuh menjadi baik seperti apa sih gitu, menjadi lebih kuat menghadapi situasi yang dihadapi itu seperti apa gitu. Cuma yang perlu saya sampaikan di sini bahwa hidup kita adalah pilihan kita, hidup kita adalah tanggung jawab kita, kayak gitu Via. Jadi Kak, aku mau sharing pengalamanku ke teman-teman nih soal bullying ya khususnya. Dulu waktu kelas SD, waktu kira-kira kelas 5 SD lah, aku korban bullying. Sampai SMP tuh aku bawa-bawa, jadi kayak gituin sama teman-teman aku. Awalnya aku pikir kalau misalnya mereka itu yang jahat sama aku Kak. Sampai akhirnya SMP aku nemuin temen yang bilang kayak gini ke aku. Kalau misalnya kamu pengen punya temen, jangan maunya dicari aja, kamu yang harus nyari mereka. Wah, di sana dong aku mulai kayak, wah kayaknya aku nih yang bermasalah, bukan temen-temenku selama ini. Buktinya aku doang yang kayak gitu, yang lain enggak tuh. Jadi aku mulai mikir-mikir lebih ke dalam diriku Kak, bukan keluar lagi. Sedangkan biasanya aku mikir mereka yang salah. Terus sekarang aku jadi, sejak dengerin temanku ngomong itu, aku jadi introspeksi diriku sendiri. Wah, ada yang salah nih sama gue, kayak gitu Kak. Via belajar lagi nih, atau teman-teman yang di luar psikologi belajar gitu ya tentang ilmu psikologi. Dan dalam pikiran kita tuh ada yang dikenal dengan locus of control. Udah pernah kenal belum sih? Kayaknya udah di biosiko ya dulu Kak. Locus of control itu bagaimana sih kita memandang locus of control. Jadi bagaimana itu kita memandang sesuatu gitu. Misalnya kita memaknai kegagalan gitu ya. Kalau orang dengan locus of control gagal membangun teman, dia locus of controlnya internal, dia akan melihat ke dirinya. Oh, apa ya yang kok aku pertemananku gagal? Apa yang kesalah pada diriku? Apa yang kemarin saya sempat lakukan ke teman-teman saya? Apakah ada suatu hal yang kurang berkenan di hati teman-teman saya sehingga teman-teman saya menjauhi saya? Atau saya kurang apa? Jadi dia melihat ke dalam. Tapi ada juga yang eksternal nih, ngelihatnya keluar. Jadi kalau misalnya pertemanannya gagal, itu karena dia nggak mau temenan sama aku aja gitu. Padahal kita nggak pernah tahu loh pikiran orang itu seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi ya kadang coba lihatlah ke dalam juga. Tidak berarti kita harus selalu melihat ke dalam, karena dalam kondisi hidup kadang kita juga dihadapkan pada kondisi di mana kita sudah berusaha semampu kita, tapi di luar kita itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol kayak gitu. Cuma dalam menghadapi masalah seperti itu, coba lihat juga ke dalam dan juga coba lihat keluar. Tadi kayak Via juga, akhirnya ketika ketemu sama temen yang bilang, selama ini kamu tuh nyari atau dicari gitu kan, akhirnya Via jadi melihat ke dalam kan gitu. Oke Kak, move on dari hal-hal sebelumnya, kita beralih ke hal lain. Jadi kebetulan di Instagram aku ngadain question box gitu buat teman-teman. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang kepilih 2 Kak. Lumayan berat sih pertanyaannya. Deg-degan nih saya nih. Nggak seberat itu juga sih Kak. Cuman kayak ada 2 pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaan yang
pertama tentang bagaimana cara menyembuhkan kesejahteraan mental seseorang yang tertekan itu udah kakak bahas sebelumnya. Oke. Kita beralih nih kak ke pertanyaan kedua. Gimana sih kak cara mengatasi prokrastinasi akut yang dimana di masa pandemi ini kita harusnya lebih produktif lagi saat work from home? Wow, prokrastinasi ya. Jadi sering menunda-nunda gitu maksudnya. Wah, ini rasa-rasanya yang nanya sepertinya mahasiswa ya. Yang sedang menjalani kuliah online mungkin. Iya. Oke, bagaimana caranya mengatasi prokrastinasi gitu ya? Sebelumnya, saya ingin mengajak kita melihat konteksnya dulu nih. Karena sekarang kan kita sedang belajar online ya via ya, bahkan sampai semester depan pun juga sebagian besar mahasiswa mungkin masih belajarnya secara daring gitu ya. Di pembelajaran secara daring memang itu membutuhkan apa ya? Kemandirian yang lebih. Maksud saya gini, mahasiswa itu kan sudah mulai belajar seperti orang dewasa seharusnya. Jadi kalau saya boleh cerita dulu ya, ada sebuah riset yang melihat bagaimana sih adaptasi pembelajar atau siswa selama masa belajar dari rumah ini. Dari anak SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ternyata hasilnya yang paling adaptif adalah SMA dan kuliah gitu. Kenapa SMA dan kuliah adaptif? Karena mereka sudah remaja, mereka sudah memasuki cara pembelajar orang dewasa. Ciri-ciri pembelajar orang dewasa itu gimana? Dia tahu apa yang dia ingin kerjakan, apa yang dia ingin pelajari, dan bagaimana cara dia mempelajari itu, kayak gitu. Nah, terkait dengan prokrastinasi, sebenarnya penting juga nih kita untuk set mindset kita dulu. Sebenarnya kita tuh belajar untuk apa sih? Gitu. Belajar tuh untuk apa, Vi? Kalau buat Via? Kalau menurutku sih kak, belajar itu biar aku dapat ilmu, tahu apa yang pengen aku tahu. Ya, karena belajar itu sejatinya adalah proses dimana kita sebelumnya belum tahu, setelah belajar kita menjadi lebih tahu. Kita sebelumnya belum bisa, terus jadi lebih bisa. Orang dengan pola pikir seperti ini, biasanya dia akan lebih memunculkan perilaku belajar yang lebih baik dibandingkan orang yang berpikir bahwa aku belajar supaya dapat nilai bagus misalnya. Dan setelah dia dapat nilai bagus, belajarnya juga selesai gitu. Karena apa yang dia cari itu sudah dia dapatkan, kayak gitu kan. Nah, terkait dengan prokrastinasi juga, untuk pertama kita ngubah mindset dulu bahwa ini nih, aku sekarang belajar sebagai mahasiswa, ini tanggung jawabku adalah belajar, nanti ketika aku lulus aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku pelajari. Terus yang kedua, kita bisa mengelola perilaku kita nih. Ini yang biasanya agak menantang ya sepertinya. Misalnya, kalau dulu kita kuliah 7:30, kita bangun jam 5:30, mandi gitu kan, persiapannya banyak gitu. Tapi kalau sekarang kuliah 7:30, kita bangun jam 7:15 juga nggak apa-apa gitu kan. Karena jam 7:30 kita juga belajarnya masih di kamar kita gitu misalnya. Atau misalnya pakai Zoom, matiin aja kameranya kalau belum mandi misalnya. Gitu kan. Nah, kadang jadi gitu. Atau misalnya saat diminta untuk hidupin kamera, misalnya alasannya apa kayak gitu kan. Ya, jadi itu juga kita perlu untuk menstrukturisasi diri kita juga. Menstrukturisasi itu maksudnya gimana? Kita bikin jadwal misalnya. Oh, saya kuliah besok hari Senin misalnya jam 7:30. Berarti saya harus siap-siap jam berapa nih? Karena secara tidak langsung ketika kita siap-siap nih Via, misalnya kita bangun tidur, terus mandi dan sarapan, terus kita ready jam 7:30 untuk belajar di depan laptop. Itu berbeda ketika kita bangun jam 7:15, terus buka Instagram dulu, scroll, terus udah 7:30 nih, buka laptop, buka Zoom. Itu kesiapan mental kita berbeda. Itu yang pasti. Dibandingkan teman-teman yang udah sarapan, udah mandi, kayak gitu kan. Nah, terus juga yang terakhir, kalau ada tugas, teman-teman juga bisa nih untuk membuat scheduling misalnya, membuat perencanaan. Nah, kadang tugas-tugas yang dilakukan kan, kalau mahasiswa tuh tantangan tugasnya agak berat ya, dan butuh komunikasi dengan teman sekelompok misalnya. Nah, kayak gitu, teman-teman juga bisa mengatur jadwal untuk misalnya ketemu sama teman via virtual yang pasti ya, mungkin chatting atau apa, untuk sama-sama saling diskusi tentang tugasnya. Bagaimana sih caraku menyelesaikan tugas gitu.
Itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi ini nih, masa-masa pandemi, belajar dari rumah, sehingga kita lebih prokrastinasi. Rasanya prokrastinasi tuh banyak, soalnya ada juga orang yang prokrastinasi karena dia merasa karena ada orang yang terlalu banyak mengambil pekerjaan misalnya, atau mengambil tanggung jawab seperti itu, sehingga manajemen waktunya agak berantakan gitu. Nah itu ya tiap kasus seperti itu, tapi yang bisa saya sampaikan tadi mungkin di awal seperti itu ya Vi ya. Oke Kak, berhubungan sama hal yang tadi juga Kak, aku pribadi ngerasa kalau di masa pandemi ini sebenarnya kita seharusnya itu punya seorang pendengar. Bener gak sih Kak? Pendengar yang baik, berarti kan itu adalah orang di luar diri kita ya? Terluar dari diri kita. Bener banget. Karena itu adalah salah satu sumber kita bisa resilient. Kalau kita balik ke tadi topik resilient, salah satu hal yang membuat kita bisa resilient adalah kita punya lingkungan sosial yang suportif dengan kita. Artinya ketika kita menghadapi situasi sulit, gimana perasaan kita pasti kalut ya. Perasaan kita pasti biasanya perasaan kita tuh dirundung oleh perasaan yang takut, marah, sedih gitu kan. Kadang perasaan itu butuh kita sampaikan ke orang lain misalnya. Jadi tetap mengelola hubungan sosial dengan baik ke orang lain itu salah satu sumber resiliensi, Vi. Oke, jadi Kak ada satu pertanyaan yang lumayan out of topic, tapi aku bingung nanggapin pertanyaan temanku, jadi aku tanyain ke kakak deh. Jadi Kak, ada temanku yang nanya, di masa pandemi ini gimana sih caranya dapat pacar? Aku agak bingung sih waktu dengar pertanyaannya dia, gimana cara aku nanggepin. Mungkin entah karena dia bosan di rumah aja sendirian, gak ada yang chattingin, atau karena dia emang bosan ngejomblo aja, atau gimana, aku gak tahu. Kalau menurut kakak gimana? Gimana aku dapat pacar? Rasanya salah satu-satunya cara untuk dapat pacar itu adalah keluar dari rumah dan ketemu langsung dengan orang-orang ya. Temannya Via memang satu-satunya cara adalah itu, aku keluar, ketemu orang baru, kenalan, dan siapa tahu nanti bisa berlanjut ke hubungan yang lebih intens, bisa cerita hal-hal yang lebih personal kayak gitu kan, dengan diawali dengan pertemuan tatap muka seperti itu. Tapi sebenarnya maksudku ada juga loh, aku tidak terlalu mendalami topik ini ya, tapi pernah membaca sih, memang kan ada beberapa online dating apps gitu ya yang saat ini banyak dipakai oleh orang-orang. Tapi bukan berarti aku menyarankan untuk online dating apps, cuma untuk melihat kenyataan aja bahwa memang tidak itu satu-satunya cara gitu loh. Sekarang perlu dipertimbangkan matang-matang aja. Pilihan untuk di rumah aja tuh apa sih pilihannya sebenarnya? Didasarkan oleh pertimbangan apa sih? Gitu. Sebagian besar orang kan didasarkan pada pertimbangan misalnya untuk menjaga keselamatan dirinya dari tertular virus ini gitu kan. Ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi gitu. Maksudnya ketika kita tidak pernah ada yang bisa melarang orang ketemu orang lain gitu kan. Itu hak manusia sebenarnya, tapi apakah itu dilandasi oleh pertimbangan yang matang, itu pertanyaannya. Tapi kalau ditanya cara mencari pacar, saya rasa sih banyak ya, teman-teman saya pun juga ada yang beberapa bertemu dengan pacarnya ketika kenalannya itu by sosial media, atau dikenalkan dengan temannya tapi memang lewat sosial media, cuma lewat teman yang lain gitu kan. Kalau dating apps kan memang kita nggak kenal sama sekali, terus tiba-tiba swipe kanan swipe kiri misalnya kayak gitu. Tapi memang itu ada, dan memang itu salah satu cara sebenarnya. Unik ya pertanyaannya. Iya nih Kak, meskipun agak out of topic. Terakhir nih Kak, aku minta tolong dong Kak buat nyimpulin semua hal yang dari tadi kakak jelasin soal resiliensi. Boleh nggak Kak? Kita tadi ngobrolnya tuh panjang lebar banget ya, padahal topik kita kan hari ini membahas bagaimana sih kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, bisa menjadi pribadi yang seperti bola bekel kayak gitu ya Vi ya. Oke, mungkin yang ingin aku sampaikan di sini adalah gini teman-teman, semua pendengar ya, baik yang muda dan yang anak-anak dan yang tua misalnya, kita semua sekarang sedang dihadapkan pada situasi yang memang menantang kayak gitu. Kita tidak pernah tahu bahwa di tahun 2020 ini tuh kita menghadapi situasi pandemi gitu yang dirasakan oleh hampir berapa masyarakat di
dunia, tidak hanya di Indonesia gitu. Sehingga tadi saya suka banget kata-kata seorang psikolog waktu itu, dia bilang, ya kita sekarang sedang dalam badai, kita sama-sama semuanya sedang di dalam badai, tapi kita juga patut menyadari bahwa kita berada pada sampan perahu yang berbeda-beda. Dan ketika kita berada pada perahu yang misalnya rentan, perahu yang kurang kuat menghadapi badai, apa yang kita bisa lakukan nih? Kita melihat dulu ke diri kita, apa yang perlu aku lakukan gitu. Ketika kita membutuhkan untuk mencari bantuan, carilah itu bantuan. Apalagi kalau teman-teman udah ngerasa stres banget, ngerasa cemas banget, teman-teman bisa langsung mencari bantuan dari teman-temannya sendiri atau dari profesional. Bahkan sekarang kalau via tahu ya, di psikologi pun ada loh layanan 119 extension 9 atau 8 gitu, yang memang memberikan layanan psikologis terhadap kondisi COVID yang dialami oleh masyarakat. Udah tahu belum, Vi? Pernah dengar sih Kak, tapi rasanya agak baru ya. Layanan itu bisa teman-teman akses juga dan itu gratis, free by phone gitu. Jadi ketika teman-teman merasa itu sedang tidak enak, tidak nyaman, teman-teman bisa mengutarakan itu kepada profesional seperti itu. Dan juga cobalah untuk melihat sisi positif apa sih yang kita alami di masa ini gitu. Kalau kita mau lihat sebenarnya dalam satu kejadian itu tidak hanya hitam putih, sebenarnya ada banyak warna-warninya kayak gitu. Kita bisa melihat hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif, tapi mau nggak kita lihat hal-hal yang positif gitu. Misalnya kita jadi lebih punya banyak waktu dengan keluarga, atau kita lebih bisa mengurus diri kita sendiri kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah tetap ingat untuk mengembangkan diri. Itu sih, Vi, itu penting banget menurut saya. Jadi maksudnya bukan berarti ketika masa pandemi ini kita tidak bisa mengembangkan diri kita gitu. Justru malah saya lihat sih banyak kesempatan yang bisa kita akses untuk kita tetap mengembangkan diri kita kayak gitu. Anyway, terima kasih banyak Kak Arya udah mau gabung dan nemenin aku ngobrol, nemenin jawabin pertanyaan dari teman-teman, terus ngasih banyak kayak yang di depan aku bilang tips-tips ajaib buat teman-teman Kak, dan mau bantuin podcast kita ini. Makasih banyak Kak Arya. Wow, semoga ada yang bisa diterapkan ya di dalam kehidupan para pendengar. Oke. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan ya untuk sharing. Senang banget. Sebelum ditinggal, say goodbye dulu dong Kak sama para pendengar kita. Bye. Bye Kak Arya. So teman-teman, kayak yang tadi dibilang sama Kak Arya, tetap stay positif, percaya sama diri kalian sendiri, dan jangan lupa bahagia. Cari teman-teman yang bisa dengerin kalian, cari tempat-tempat kalian sharing, dan tetap sehat, stay healthy di masa pandemi. See you and I see you.